Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah animasi sederhana tentang spons berwarna kuning yang tinggal di dalam nanas bisa menjadi salah satu fenomena budaya pop terbesar sepanjang sejarah? Semua kegilaan ini dimulai pada tanggal 1 Mei 1999. Sebuah episode pilot berdurasi hanya sekitar 8 menit dirilis dengan judul Help Wanted. Di permukaan, episode ini terlihat seperti cerita kartun anak-anak biasa. Seorang karakter yang mencoba mendapatkan pekerjaan pertamanya di restoran cepat saji. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, episode pilot ini sebenarnya adalah sebuah masterpiece naratif. Dari detail Easter egg, referensi musik, hingga filosofi tersembunyi tentang dunia kerja dewasa. Mari kita refresh ingatan kita sedikit tentang plotnya. Cerita dimulai di pagi hari yang cerah di Bikini Bottom. SpongeBob SquarePants bangun dengan penuh semangat untuk mengejar mimpinya, bekerja di Krusty Krab sebagai koki. Tapi, kepercayaan dirinya mendadak runtuh begitu dia berdiri di depan pintu restoran. Beruntung sahabatnya Patrick Star memberikan dorongan motivasi. SpongeBob akhirnya memberanikan diri masuk. Namun, Tuan Krabs dan Squidward yang menganggap SpongeBob terlalu naif memberikan ujian yang mustahil. SpongeBob harus mencari spatula hydrodynamic dengan penggerak dan lampu turbo. Sebuah alat yang sebenarnya cuma karangan Tuan Krabs buat mengusir SpongeBob secara halus. Tapi tepat saat SpongeBob pergi, krisis terjadi. Rombongan bus berisi jutaan ikan ancovi yang kelaparan menyerbu Krusty Krab. Dalam kekacauan itu, SpongeBob kembali. Bukan cuma membawa spatula yang dimintanya, tapi juga menyelamatkan hari dengan memberi makan seluruh ikan ancovi lewat kecepatan masak ajaibnya. Plotnya simple kan? Tapi disitulah kejeniusannya. Sekarang, mari kita bahas detail tersembunyi dan Easter egg yang membuat episode pilot ini unik dibandingkan ribuan episode SpongeBob lainnya. Ingat adegan klimaks saat SpongeBob memasak Krabby Patty dengan latar lagu bernuansa retro yang sangat ceria. Lagu itu berjudul Livin' in the Sunlight, Lovin' in the Moonlight yang dinyanyikan oleh Tiny Tim pada tahun 1929. Fun fact, sang kreator Stephen Hillenburg sangat menginginkan lagu ini untuk episode pilot. Masalahnya, biaya hak cipta lagu ini sangat mahal untuk ukuran animasi baru. Nickelodeon sempat menolak, tapi Hillenburg bersikeras sampai akhirnya Nickelodeon mau membayar lisensinya. Hasilnya, adegan memasak tersebut menjadi salah satu adegan paling ikonik dalam sejarah animasi. Kalau kalian perhatikan baik-baik, suara SpongeBob di episode ini sedikit lebih berat dan sengau dibandingkan musim-musim berikutnya. Selain itu, rumah Patrick dan Squidward letaknya sedikit berbeda serta warna interior Krusty Krab menggunakan palet warna yang bernuansa pastel khas animasi cel tradisional akhir 90-an. Spatula yang dicari SpongeBob ternyata bukan sekadar karangan instan. Desain spatula tersebut mengacu pada tren alat dapur futuristik gaya 50-an. Dan uniknya, di episode musim berikutnya, spatula ini beberapa kali muncul kembali sebagai callback bagi para fans veteran. Di balik humor konyolnya, Help Wanted sebenarnya menyimpan kritik sosial dan narasi filosofis yang sangat tajam tentang keberadaan kita sebagai manusia dewasa. Di awal episode, SpongeBob mengalami apa yang dalam psikologi disebut sebagai impostor syndrome. Perasaan ragu apakah dirinya cukup layak untuk pekerjaan yang diimpikannya. Stephen Hillenburg dengan sangat jenius menggambarkan bagaimana dunia kerja terasa mengintimidasi bagi seorang pemula. Tuan Krabs merepresentasikan sosok kapitalis oportunis, sementara Squidward adalah cerminan pekerja yang sudah lelah dan sinisism. Ketika SpongeBob yang polos datang membawa antusiasme murni, mereka berdua tidak menyambutnya dengan bimbingan, melainkan dengan gerbang penolakan. Mereka memberinya tugas mustahil agar dia gagal. Namun episode ini memberikan pesan yang dalam. Kompetensi dan passion sejati tidak bisa dibendung oleh manipulasi.
SpongeBob tidak hanya menyelesaikan tugas mustahil tersebut, tapi dia juga membuktikan bahwa rasa cinta pada pekerjaan bisa menyelesaikan krisis terbesar sekalipun, bahkan ketika krisis itu berupa serbuan ribuan pelanggan yang murka. Di era modern sekarang, episode ini terasa seperti sindiran hangat. Kebanyakan dari kita masuk ke dunia kerja dengan rasa takut seperti SpongeBob, bertemu bos seperti Tuan Krabs, atau menjadi skeptis seperti Squidward. Tapi Help Wanted mengingatkan kita untuk tetap mempertahankan sedikit kepolosan dan semangat dalam hidup. Help Wanted bukan sekadar episode pilot yang berhasil menjual ide kartun ke stasiun TV. Episode ini adalah fondasi dari seluruh semesta Bikini Bottom. Dalam waktu kurang dari 8 menit, Stephen Hillenburg berhasil mengenalkan kepribadian, konflik, ideologi, dan dinamika hubungan antar karakter secara sempurna tanpa terasa terburu-buru. Inilah mengapa setelah lebih dari 2 dekade, Help Wanted tetap berdiri kokoh sebagai salah satu episode pilot animasi terbaik yang pernah dibuat.